Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Dery Odeng kembali menjumpai Anda dalam acara Bincang hari ini. Pemirsa, akhir tahun seringkali terjadi perubahan cuaca ekstrim baik di daerah Banten maupun di daerah sekitarnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di akhir tahun ini juga memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru. Lalu bagaimana strategi mitigasi bencana BPBD Banten dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan juga Nataru tahun ini? Telah hadir bersama kita di studio Sultan TV Bapak Haji Asep Mulya Hidayat, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banten. Assalamualaikum Pak Asep. Boleh dipakai Pak mic-nya? Baik. Waalaikumsalam Dery. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Senang sekali Bapak hari ini bisa ngobrol-ngobrol dan bisa ngelihat nih Bapak nih sepertinya sesuai dengan bidang yang ditangani ya. Oh, Siap siaga, iya dong. satset, wah Harus selalu tampil fresh ya Pak ya. harus. Nah, Pak, ini kalau kita berbicara mengenai cuaca ekstrim, Pak, sebagai salah satu orang yang sering bepergian, Mm-mm, terutama melalui jalur laut nih, Pak ya. mm-mm. Jadi, bagaimana sih, Pak, ini potensi bencana hidrometeorologi yang paling diwaspadai di wilayah kita, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya lumayan ini juga ya. Ya. Yang pasti kan di kita tuh kalau hidrometeorologi tuh nanti ada cuaca ekstrim, Mhm. kemudian banjir, angin ribut dan lain-lain. Nah, hujan yang intensitasnya cukup tinggi dan itu bisa menyebabkan gelombang tinggi sehingga air permukaan naik. Sejauh ini memang kita waspada, selalu berkoordinasi dengan BMKG. Jadi BPBD itu selalu menggunakan data dari BMKG, informasi cuaca dan lain-lain. Dari situ kita ada info, kemudian kita uh, tuangkan menjadi suatu himbauan dan kebijakan bagi kita. Nah, di Provinsi Banten memang sekarang emang isunya hidrometeorologi ya. Kita sudah melakukan apel siaga, kita juga sudah meminta kepada seluruh kabupaten kota untuk apel siaga. Jadi salah satu bentuk kesiapsiagaan menghadapi Nataru ini dengan kekompakan personil, kemudian pengecekan alat. Nah, dengan siap itu dan informasi yang pas, harusnya kita lebih siap menghadapi ini. Memang himbauannya suka aneh-aneh lah ya, Ya. tapi fokus terhadap lembaga pemerintah Mhm. yang kompeten yang memberikan data itu. Jadi kita pantengin BMKG, sejauh ini belum ada informasi yang sangat keras gitu ya. Mhm. So far masih oke lah. Ya. Jadi mengantisipasinya tetap tetap kita harus siap siaga, Mhm. jangan tergoda oleh hoax. Ya. Kalau kita tahu informasinya, Mhm. tahu antisipasinya, tahu evakuasinya, jangan takutlah ke Banten gitu. Ya. Begitu. Betul sekali. Hmm. Kita tahu sekali ini Pak bahwa Banten dikelilingi dengan laut ya, Ya. pesisir pantai yang luas, kemudian juga jalur air, sungai, hulu dan hilirnya yang banyak. Hmm. Dan di beberapa wilayah di Banten seperti Banten Selatan ini sering sekali ya mengalami banjir nih Pak, karena memang Ya, daerahnya rendah Pak. betul. Sejauh ini mitigasi yang sudah dilakukan dari BPBD kepada masyarakat seperti apa Pak? Baik, kalau kemarin kita sudah melakukan pelatihan dan edukasi kepada pelaku-pelaku usaha dan masyarakat sekitar tempat wisata ya Mhm. untuk mendukung program gubernur di Banten Indah, bahwa BPBD pun ingin menunjang peningkatan perekonomian pariwisata Ya. di Provinsi Banten. Jadi kami memberikan pelatihan, evakuasi dan edukasi. Mhm. Jadi terutama nih biasanya akhir tahun itu isunya kalau di Banten itu suka kalah sama isu tsunami, Ya. dari gempa bahkan dari Gunung Krakatau. Betul. Ya kami berkoordinasi dengan lembaga terkait bahwa potensi-potensi erupsi kemudian potensi-potensi gempa itu terinformasi dan tercatat jelas di lembaga tersebut. Mhm. Sejauh ini belum ada informasi yang akan menyebabkan gempa atau tsunami yang besar. Mhm. Jadi kita sudah memberikan informasi, mengedukasi kepada teman-teman agar ketika ada informasi dari media yang mungkin tidak jelas, kita harus siap menghadapi. Jika itu hoax, kita harus hadapi dengan data Ya. bahwa itu hoax, Mhm. bahwa informasi dari BMKG, dari BPBD, dari Pusat Vulkanologi itu belum ada. Mhm. Jadi kita harus bisa memberikan penjelasan itu kepada wisatawan. Baik. Ketika wisatawan misalnya membatalkan
rencananya ke daerah kita, Mm. kita jangan pasrah. Iya. Ya kita harus berikan penjelasan ketika dia menjelaskan akan terjadi hal-hal tersebut. Mhm. Berdasarkan informasi yang kami terima dari lembaga pemerintah di Provinsi Banten belum ada tuh misal seperti itu. Mhm. Kecuali emang ada. Tapi kalau belum, pertahankanlah. Mhm. Pertahankan, jangan pasrah. Oh ya sudah Pak, kalau tidak jadi menginap, jangan dong. Karena Iya. dampaknya akan luas sekali Betul. terutama terhadap perekonomian. Baik Pak, kalau tadi itu berarti sudah masuk ke langkah konkret ya yang sudah Ya, dilakukan, mengedukasi masyarakat, kemudian dengan melihat peta di Provinsi Banten sendiri yang punya potensi pariwisata yang sangat banyak nih Pak. Kemudian juga berhubungan dengan wilayah yang luas, sejauh mana nih Pak personil dan juga perlengkapan yang sudah dipersiapkan oleh BPBD Banten? baik, kami juga mengikuti instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan apel siaga. Provinsi kemudian Forkopimda sudah banyak melakukan apel siaga, kemudian kabupaten kota juga diminta, ada beberapa yang sudah melaksanakan. Karena kan ini berjenjang ya, dan wilayahnya kan provinsi itu ada 4 kabupaten 4 kota. Nah, mereka pun disarankan untuk melakukan apel siaga untuk mengecek kesiapsiagaan baik personil maupun alat. Dan yang titik pentingnya adalah koordinasi antar lembaga sehingga responnya cepat. Insya Allah kan kita sudah melakukan itu, terinformasi, dan kita sudah mempunyai rencon baik tsunami, kemudian gempa, baik banjir. Insya Allah koordinasi antar pemangku kebencanaan solid seperti itu. Baik. Dan Kak, kami ya. minta bantuan juga ke media nih, karena Nah, di bencana itu kan ada mhm, pentahelix, mhm, mhm. pemerintahnya, masyarakat, dan dunia usaha, kemudian perguruan tinggi dan media. Nah, media bantu kami dong Nah, untuk memberikan informasi yang akurat ya. dan tidak meresahkan. Berbicara tentang media ini Pak, Ya, ini sejalan sekali dengan apa yang ingin kami konfirmasikan ke Pak Asep nih. Sejauh mana nih Pak sudah menggait para influencer lokal atau mungkin ada duta-duta tertentu yang sudah di-hire atau kolaborasi dengan BPBD Banten untuk edukasi? ya itu sudah banyak. Hmm, Prinsip di bidang kesiapsiagaan dan pencegahan tuh ya. semakin banyak yang ketoel itu, insya Allah Mhm. tepuk tularnya banyak. Baik. Jadi kalau influencer juga kan banyak. Mhm. Saya juga influencer loh. Oh, nanti boleh. Saya tertarik nih. Nanti kita follow-followan ya Pak ya. Ya, jadi maksud saya tuh emang harus menjadi kesadaran kita semua. Betul. Bukan berarti karena harus dicolek atau harus Mhm. diajak, Ya. tapi tentang penanggulangan bencana ini, terutama pencegahan bencana, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mhm. Jadi tidak ada lagi istilah misalnya sudah seberapa jauh mengajak. Kami mengajak memang, tapi jangan sampai yang tidak diajak malah nggak mau, kan nggak juga, atau Mhm. malah lain. Tapi ini menjadikan kesadaran bersama bahwa pencegahan bencana, memitigasi bencana itu membuat kehidupan kita lebih berkualitas, Mhm. menyiapkan hidup kita generasi ke selanjutnya. Jadi menjadi tanggung jawab bersama gitu. Ya, Hmm. betul sekali. Berbicara tadi tentang pentahelix, kemudian ada peran masyarakat di situ, Pak. Ya. Kalau misalnya seandainya masyarakat pengen banget nih dapat edukasi karena di daerahnya belum pernah dapat edukasi tentang kebencanaan, itu rulesnya seperti apa, Pak? Ya gampang sekali, media sekarang lebih terbuka, nggak usah ke BPBD, bisa baca-baca, banyak literasinya, ya nggak. Mhm. Tapi saya juga terus terang saja kami berharap bahwa oke lah keterbatasan, misalnya keterbatasan kita semua menjangkau semua itu Iya. menjadi permakluman sebetulnya, tapi nah makanya harus 5 itu gitu Mhm. melakukan. Kita minta tolong media massa, dunia usahanya juga harus mengerti, masyarakat bukan semuanya harus pemerintah, ini menjadi tanggung jawab bersama Ya. untuk mengatasi bencana ini. Jangan bukan tiba-tiba ada himbauan tentang megatrust aja malah menyalahkan kita. Mhm. Mhm. Harusnya kan kita dibalik logikanya bahwa kita diperingatkan agar kita bisa siap, Betul. bukan untuk menggerutu. Nah, ini juga sejalan dengan banyaknya komentar dari netizen ya, Pak, mengenai Indonesia ini kebanyakan kita melakukan penanggulangan setelah terjadi bencana. Nah, Sebelumnya justru kita kurang siap. Nah, bagaimana Bapak tanggapan terhadap komentar tersebut, Pak? jadi memang sebenarnya paradigmanya ya. Saya kan baru di BBD 2-3 tahun ini. Memang paradigmanya harus dirubah. Jadi penanganannya harus di pra. Ya. Bukan penanganannya ketika darurat. Jadi kita tuh terlalu reaktif. Terjadi baru turun. Ya. Harusnya kita proaktif. Sebelum terjadi kita harus ngapain nih? Mhm. Memitigasinya. Nah, itu saya mengajak ke semua dan selalu saya sampaikan dalam setiap
sosialisasi di masyarakat bahwa memitigasi itu sangat penting dan lebih efisien. Betul. Misal nih contoh sederhana, sebelum kesini kan kan nih siang nih, Mm, kan kita memitigasi makan dulu dong. betul. Ya, mau makan misalnya kita 10.000 20.000 kita makan. Berarti kan nih kayak sekarang fresh, asik ya. Tapi kalau misalnya kita nggak memitigasi, buru-buru ke sini datang dengan kelaparan, tahu-tahu atit. Udah sakit, berobat sekarang lebih. Dokternya Iya, aja udah berapa di sini? 50.000. betul. Obatnya berapa? Kan lebih mahal. Iya. Itu. Jadi jelas-jelas bahwa penanganan pra bencana atau mencegah memitigasi itu lebih efisien. Mhm. Itu yang harus kita tanamkan ke semua lapisan masyarakat. Ini logikanya sangat Hmm. sederhana ya Pak ya. Betul, betul, betul. Kalau kita makan dulu 20.000 nggak sakit, bisa long last lebih panjang. Ya, itu. Tapi kalau kita nggak makan, sakit bisa 150.000 lebih Betul. mahal bahkan ya. Iya. Wah luar biasa sekali, menarik sekali nih Pak ya. Kemudian kalau berbicara tadi soal mitigasi, pencegahan itu sudah pasti ada dukungan kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah selaku pemangku kebijakan Iya. dan selaku yang berhak untuk mengatur regulasi anggaran nih Pak. Sejauh mana sih Pak dari pemerintah provinsi khususnya dari DPRD ini mendukung BPBD dalam proses mitigasi bencana? Kalau ngomongin anggaran sebetulnya bagi saya tuh itu sangat old ya. Mhm. Justru sebetulnya sekarang itu bukan lagi masalah anggaran, tapi bagaimana birokrasi itu kreatif untuk bisa mencari pembiayaan kreatif. Baik. Kan pembiayaan kan tidak hanya dari anggaran, Mhm. dari APBD misalnya atau APBN, tapi bisa juga dari kerjasama dengan yang lain melalui CSR, dan tidak mata-mata selalu CSR itu adalah uang. CSR bisa technical assistant, Betul. bisa barang, bisa itu saja sih. DPRD mendukung, semua mendukung. Intinya adalah di era sekarang sangat mendukung sekali kita untuk berbuat kreatif dan bisa dapat dana di luar anggaran daerah gitu. Justru kita mengajak ke hal situ. Biarkanlah kita kreatif dengan dijaga oleh aturan-aturan, dan kita bisa mendapat bantuan dari daerah lain, dari di luar APBD gitu. Di luar APBD. Kemudian tadi kita berbicara tentang personil. Ya. Nah, di luar dari personil tetap yang sudah ada, Pak, apakah BPBD sendiri membuka kesempatan untuk relawan? Oh iya. Nah, di kami itu ada forum penanggulangan risiko bencana. Jadi forum pengurangan risiko bencana itu terdiri dari relawan-relawan. Jelas relawan itu menjadi mitra kami yang sangat strategis. Kami itu BPBD itu bicara tentang kebijakan. Bicara tentang misalnya bagaimana mengatasi bencana besar, baru kita manajerial. Relawan baru terjadi udah nyampe. Ya. Oleh karena itu tugas kita adalah mensupport mereka, memfasilitasi mereka dengan peralatan, dengan kemudahan, dengan privilege untuk memudahkan mereka membantu kita dalam penanggulangan bencana seperti itu. Relawan jelas rame, catatannya banyak sekali. Dan memang relawan itu sudah terpetakan dan mereka sudah menjadi kayak auto teman kita lah, partner kita. Luar biasa sekali ya. Jadi ini buat pemirsa, masyarakat di rumah yang masih penasaran sebenarnya seperti apa sih mitigasi bencana yang baik, kemudian edukasi, literasi yang harus masyarakat punya itu seperti apa. Kita punya alat komunikasi yang sangat canggih sekarang ya Pak ya. Kita bisa tinggal buka, kemudian di sana juga sudah ada kotak informasi yang lengkap ya. Saya potong izin, kita punya Inaris. Teman-teman yang di Android bisa download Inaris personal. Jadi itu aplikasi dari BNPB. Jadi tinggal klik di daerah mana, mau kemana, ketahuan nanti potensinya apa di daerah itu, dan bagaimana cara evakuasinya. Wow, Inaris ya Pak ya. Inaris. Terus yang kedua, info BMKG jangan lupa. Jangan mantengin marketplace mulu, pantengin dong info BMKG. Sekarang tuh check out mulu ya Pak ya. Iya. Wah, tahu-tahu pay letter tagihan banyak. Oh nih, Pak. iya, itu salah satu harus dimitigasi juga itu. Iya. Bencana online. Bencana online. Baik, Pak Asep, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Banten khususnya terkait pencegahan bencana di daerah kita? Intinya be smart lah, be informed. Tadi aplikasi sudah kita beritahu. Kalau kita terinformasi dengan baik, biasanya kita akan lebih meningkatkan kesiapsiagaan kita. Jadi jangan takut untuk
berwisata ke Banten. Itu aja. Jangan takut, jangan kalah sama Nota atau Bon atau isu-isu lain. Baik. Insya Allah ya kita ya browsing lah, di googling. Pemerintah Banten sudah melakukan apel siaga, koordinasi personil, cek alat, kemudian juga koordinasi kolaborasi, ditambah informasi. Insya Allah kita siap menghadapi Nataru. Baik, terima kasih Bapak Asep Mulya Hidayat selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Pak Asep hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan pastinya kita lebih siap dan siaga dalam menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi di daerah kita. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan tayangan Bincang hari ini bersama saya Dery Odeng. Sampai jumpa dalam tayangan Bincang hari ini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.